mau bah mau belajar mengenai materi baris dan deret. Langsung aja. Jadi dalam baris dan deret itu nanti ada polanya. Jadi pola itu adalah suatu susunan yang memiliki keteraturan. Nah, di sini kita tuh kan bahasnya mengenai baris dan deret sebuah bilangan. Nah, di mana di dalam baris itu, di dalam sebuah deret atau baris itu nantinya ada pola, entah polanya pertambahan, entah polanya pengurangan, atau kayak gimana. Jadi pola tuh kayak gimana sih? Jadi pola tuh adalah suatu susunan yang memiliki keteraturan. Sebagai contoh, di sini aku eh, kayak pergantian siang dan malam. Siang sama malam itu kan pasti berganti. Abis siang, eh nggak tahu nih duluan siang apa malam ya. Pokoknya siang, malam, siang, malam, siang, malam. Dia ada polanya kayak berganti dia selang-seling gitu. Oke, sebenarnya kalau teori dari si baris bilangan tuh nggak perlu di. Yang penting kalau si baris bilangan ini pola bilangan ini kalian tuh banyak-banyak latihan. Tapi nggak apa-apa kita bahas juga teorinya. Barisan merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Nah, baris ini berkaitan erat dengan deret. Jika barisan adalah kelompok angka atau bilangan berurutan, deret merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan. Sebenarnya si barisan atau barisan dan deret tuh kalau membentuk bola itu tuh nggak cuman di bilangan, kayak nggak cuman di angka gitu, tapi dia juga bisa di huruf. Jadi eh, bisa aja nanti tuh kalian kayak A, habis itu C, habis itu A, B, C, D, E. Nah, terus lanjutannya apa? Kalian disuruh gitu. Ada juga yang kayak satu, dua, tiga, lanjutannya apa? Jadi, nggak menutup kemungkinan kalau si polanya tuh cuman bilangan doang. Tapi di materi kali ini kita bahasnya masih yang bilangan aja. Oke, next. Nah, yang pertama itu ini pola bilangan ya kita bahas. Ada pola barisan Fibonacci. Jadi Fibonacci itu kayak gimana sih kan? Mungkin dari teman-teman ada yang baru dengar gitu. Jadi Fibonacci itu adalah setiap angka selanjutnya berasal dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Contoh nih, di sini ada 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Em, 1 ditambah 2 itu tuh kan 3. Jadi dia tuh pertambahan di sini. 2 ditambah 3 kita jumlahin hasilnya 5. 3 ditambah 5 8. 5 ditambah 8 13. 8 ditambah 13 21. Berarti abis ini berapa? Ada yang tahu nggak? 21 ditambah 13. Berapa? 21 tambah 13 4. 34. Tiga 34. puluh empat. Iya, bener banget, guys. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Fibonacci aman ya? Gampang, masih gampang. Next ke Aman, pola Kak. penjumlahan. Nah, pola penjumlahan atau pengurangan tetap. Ini juga gampang. Udah tak kasih tahu di sini bahwa pola berikutnya bertambah 4 secara tetap. Berarti 1 ke 5 ini ditambah 4, 5 ke 9 ditambah 4. Kecilan ya aku zoom ya. 9 ke 13 ditambah 4, 13 ke 17 ditambah 4, berarti habis tuh berapa? Ada yang tahu? 21 Dua ditambah satu. 4. Iya, 21. betul. 21. Betul, betul. Gampang ya. Nih, berikutnya ada pola perkalian atau pembagian tetap. Di sini udah aku kasih tahu juga bahwa pola berikutnya dikali 2 secara tetap. Ini dikali 2. Ini dikali 2 juga. Ini dikali 2 lagi. Terus ke sini kali 2. Habis itu berarti kali 2 lagi. 48 kali 2, 96.
Iya, 96. Coba yang nomor 4 berapa, guys? Kalau bilangan ganjil berarti 21. 21 betul. Jadi dia itu kan ke sini plus 2 kan. Soalnya dia bilangan ganjil. Kayak 11, 13, 15, 17, 19 plus 2 lagi 21. Pola bilangan genap. Nah, bilangan genap di sini itu tuh nolnya juga masuk. Jadi nol tuh masuk bilangan genap. Ya, guys, jangan di skip. Kayak min 2 ke nol, ini plus 2. Jadi minus itu tuh juga bilangan genap. Kayak kalian min 4 itu genap juga, min 6 genap. Terus ini plus 2 lagi kan, ini plus 2 lagi, plus 2 lagi. Berarti lanjutannya 8. 8. Bener banget. Ada juga bilangan prima. Jadi bilangan prima tuh apa? Ada yang masih belum paham bilangan prima? Ini jadi materi sejak kita SD ya teman-teman. Bilangan prima tuh bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan satu. Jadi faktornya itu tuh maksudnya di sini faktor dari bil tersebut cuman satu dan bilangan itu. Abis ini 2, 3, 5, 7, 11, 13. Berapa lagi yang bilangan yang faktornya cuman dia doang gitu. 14 prima nggak? Ayo, 11, 2. Oke, Enggak. enggak. Tidak, Kak. Bilangan dibagi 5. Prima itu Prima itu ini guys, udah aku tulis ini. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan satu. Nah, maksudnya faktor bilangannya tuh satu dan bilangan itu sendiri gitu. Nah, karena kita tuh kan mau nyari kan, dua faktornya berapa? Cuman dua doang sama satu. Tiga faktornya tiga doang sama satu. Tujuh bisa dibagi dua nggak? Enggak, jadi tujuh tuh faktornya cuman tujuh sama si satu gitu. Nah, kita nyari nih, habis 13 ada bilangan prima apa lagi gitu. 13, 14, nggak, bukan kan? 14 bisa dibagi dua. 15 bisa dibagi 5, bisa. 16 bisa dibagi dua, berarti habis ini 17. 17 hanya bisa dibagi 17 sama satu gitu. Oke, kemudian ada bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat nih, kalau di sini teman-teman nemuin polanya kayak gimana? Ayo, ada yang udah nemu kah? Iya, 36. Betul. Polanya jadi ini tuh satu. Satu tuh kan kita bisa tulis satu kuadrat. Hapus ya, jelek kali lah tulisanku. Ini satu kuadrat, terus dua kuadrat, 9 itu tiga kuadrat, 16 itu empat kuadrat, terus 255 kuadrat, habis itu berarti 6 kuadrat 36. Gitu. Iya, betul. Oke, sekarang pola loncat bilangan. Siapa yang udah menemukan ini pola? Ini nggak cuman harus loncat dari satu bilangan ke bilangan ini, tapi kita juga bisa loncat dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, gitu. Dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. 100 ke 90 minus 10, 20, 30. Nuh, tuh. Betul. Ini ke sini minus 10, ini minus 20,
ini minus 30 berarti dia ke sini dia bakalan minus 40. 40 dikurangi 40, 0. Lanjutin lagi yang sini. 1/3 dikali 3. Ini ke sini dikali berarti bukan nih, bukan perkalian. Karena kalau habis dikali 3 terus kali 2. Berarti ini tambah 2. Habis itu tambah 3. Habis itu tambah 4. Oh, berarti habis ini dia bakal tambah 5. Berarti di sini dia 15. Kayak gitu. Maksudnya Kak, tolong. Yang mana? Yang satu, ini. Jadi 1/3 itu kan ditambah 2. Tadi kan sebenarnya pola ini kan nggak ada patennya ya teman-teman. Kita tuh harus bisa nyoba-nyoba dengan secepat mungkin dan berdoa semoga aja kita hoki pola itu emang beneran pola yang dimaksud sama si pembuat soal gitu. Nah, karena tadi kita kan nyoba nih, kalau dikali 1/3 itu kan ada kemungkinan dia dikali 3 kan. Nah, tapi kemudian ketika aku ganti warna, kemudian ketika si 3 ini kita ke 6 itu kan dikali 2. Oh, nggak nyambung nih. Udah kayak nggak ada pola. Oke, kita ganti. Mungkin ke penjumlahan. Jadi, ketika 1 ditambah 2 itu 3. Oh, habis itu 3 ditambah. Kita kan loncatnya kayak gini kan. Loncat ke sini, loncat ke sini. 3 ke 6 ditambah 3. 6 ke 10 ditambah 4. Kalau 2, 3, 4. Udah tahu kan pola berikutnya? Kayak, oh 5 nih. Berarti di 10 ini kita tambahin 5. Plus 5 jadi 10 ditambah 5 itu hasilnya 15 gitu. Susah jawabannya. Nggak, tinggal pilih aja, nggak susah jawabannya kan yang buat pembuat soal nih. Opsi jawabannya kan yang buat mereka, kita mah tinggal pilih. Yes, betul. Kita nggak bisa, jadi kita harus coba-coba, banyakin latihan. Dan aku kan di sini kasih kalian ada cuman 8 8 ini kan, 8 pola. Nah, kita nggak tahu seberapa kreatif sih pembuat soal buat pola kan. Terserah mereka mau buat pola kayak gimana gitu. Jadi kalian harus ya latihan soal adalah kunci. Yang bagi-bagi bisa, bisa. Terserah yang buat soal, ya bisa. Bagi kali, dia mau kali sama tambah boleh, terus kali kurang boleh. Dia mau eh, polanya bertingkat boleh, bertingkat 3 juga sok. Kan terserah yang buat soal, guys. Pinter gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau Kak, ditanyain nggak? Ya, itu berarti atas bawah ditulis juga ya jumlahnya. yang paling bawah ya. Saya loncat bilangan. eh Kan ini kan kita masih belajar ya. Kita tulis tuh berapa ke sini loncatnya ke sini berapa polanya kayak gimana gitu. Nah, nanti tuh di soal tergantung opsi jawabannya. Apakah dia itu maunya dua jawaban kayak 0 dan 15 gitu maksudku. 0 dan 15. Ataukah dia maunya cuman satu doang kayak gini. Gitu. Jadi kita balik lagi nanti opsi jawabannya kayak gimana karena yang di sini kita kan masih belajar ya kayak nggak bisa di oh kita harus carinya dua-duanya gitu kadang malah contoh nih kalian cuma disuruh yang kelihatan kan polanya sih 100 aku tulis lagi deh 100 nggak kelihatan. Aku buatin pola apa ya. Ntar ya guys. eh ini 13 1 7 2 6. Ini satu ya 17 tuh satu kesatuan maksudku dia. Aduh, kenapa aku kotak kayak jawabannya ya jadi nggak jadi deh, nggak jadi itu.
Berapa angka? 9. Terus abis itu 1, 2, 3. Nah, kita cuman disuruh nyari ini doang. Contoh nih, cuman suruh cari satu pola doang di belakang ini. Nah, berarti kita kan nggak perlu nih. Yang paling kelihatan di sini adalah pola si 1, 2, 3. Pola si 13, 2, 9 itu kan nggak kelihatan. Ya, salah, salah. 7. Ini bukan, guys. Aduh. Si pola 13 7 sama 6 sama si 9 kan nggak kelihatan. Nggak tahu nih kita kayak gimana. Yang kita tahu cuman 1, 2, 3. Oh, abis itu 4. Ya udah, berarti kalian nggak perlu nih nyari pola-pola si mereka. Cuman tinggal yang ini aja. Udah kalau opsinya mintanya itu, eh, kalau polanya yang lain gak dipakai, nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Kayak, oh mungkin itu kayak pengecoh, kayak biar susah gitu. Ternyata gampang kan gitu. Paham? Oke. Kayak ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya, kita mau ke contoh soal. Oke, next ya, guys. Udah. Oh, tuh, kerjain coba. Nggak usah nggak usah di polling dulu. Ini masih belajar. Ntar 1, 2 soal belajar dulu. Kalau oke, ada yang tanya nih. Berarti itu nggak sesuai dengan rumus ya, Kak? Yang A n min satu b. Jadi si A n min satu b itu tuh cuman rumus kalau si beda. Beda itu eh kayak selisihnya tuh penjumlahan atau enggak pengurangan. Dan itu harus eh, dia harus konstan itu terus. Jadi dia tuh namanya aritmatika. Kalau si pola bilangan di penalar umum biasanya nggak pakai rumus kayak gitu, tapi dia harus bener-bener kayak kalian sekreatif mungkin itu gimana cara nyelesain si pola itu. Tapi nanti kita juga ada pakai aritmatika kok. Jadi kita belajar aja semuanya ya. Yo, lebih benar bernalar. Oke, ada yang udah berhasil menjawab banyak kali lah dia jawab. Aku nggak ada yang beda jawaban. Ini tiru-tiru ya. Eh, nggak ada yang. Kita harus 2 ke 5. Eh, ini oh udah kelihatan nih 2, 5, 7. Ini ditambah hasilnya 7. 5 tambah 7 ditambah. Ini kenapa aku tulis ya hasilnya 7? Ini tambah hasilnya 12. 7 tambah hasilnya 19. 12 tambah 19 hasilnya 31. Tuh, tinggal tambahin. 9 tambah 1. Oh, pasti belakangnya 0. Ya udah, jawabannya A. Gitu. Oke, masih gampang. Next. Sok, coba yang ini. Yuhu, ada yang udah ketemu? Apa aku polling ya? Ini nanti kalau polling nggak bisa dapat nggak apa-apa deh, polling aja. Biar seru. Ntar. Kak, paling aja, Kak. Oke, ini lagi OTW buat bentar-bentar guys. Lemot kali ya Allah. Udah ya, simpan sebagai polling.
Sudah banyak yang betul. Jawabannya D. Jadi gimana sih caranya? Oke, pertama kita kan coba-coba kan. Oh, 15 ke 20 berarti tambah 5. Habis itu ke sini tambah 3. Habis itu ke sini tambah 6. Oh, gak bentuk bola nih. Habis itu ke sini tambah 4. Nah, gak bentuk dah. Berarti bukan. Coba kalau loncat. 15 ke 23 tambah 8. Ke sini. Oh, tambah 9. Sini. Oh, tambah 10. 8, 9, 10. Berarti ke sini tambah 11. 29 ditambah 11 pasti belakangnya 0. Adanya di pilihan jawaban cuma yang belakang 0 cuma 40 doang. Berarti oke 40. Habis tambah 11, oh berarti sini tambah 12. 3 tambah 2. Belakangnya 5. 45. Do. D jawaban. Ribet banget soalnya. Jawabannya nggak ribet tapi. Yang ribet soalnya kan. Ada yang mau nanya nggak? Aman? Oke. Lanjut. Ini coba. Wih, ntar aku buat poli. Terus ke sini dia tambah berapa guys? Tambah berapa? 5, 1, 2, 11 ya. Terus ke sini dia tambah 26. Wah, banyak banget. Hmm, terus dari sini ada yang ada polanya nggak? Ke sini berarti tambah 1. Ini tambah 2. Ini tambah 3. Ini tambah 4. Udah habis tuh ke sini dia. Apa tuh? Beh, ini tambah berapa ini? Kan ya berarti ya.
Oke, kita cari pola lagi. Ini dikunci kok pola bertingkat dua kali. Pola kedua ditambah satu. Oke, jadi 11 ke 26 nih enggak tambah 5 ya. Jadi, oh nih, bukan nih. Kita nyoba cari pola yang lain. Hapus, hapus, hapus. Bener jawaban kok. Oke, habis itu, oh, ini yang paling kelihatan nih kayak ada pola kali-kali nggak sih di ini kayak kali ini. Terus ini juga kali dua. Terus ini juga kali dua. Nah, tapi si 15 nih tiba-tiba banget ada di sini ya. Tadi ada temenmu yang materinya tentang apa ya hari ini? Pola bilangan. Devia Oktavianti 26 ditambah 26 52 Kak. Gimana? Eh, Samuel coba on mic. Berarti 26 ditambah 13 jadi 42. Oh ini Fibonacci ya. 16. Coba deh Samuel on mic. Ayo jelasin ke teman-teman. Apa sih? Bentar-bentar guys. Suara aku putus-putus nggak? Iya, gue mau jelasin ya. Muel. Kamu mau jelasin nggak ke teman-teman? Ya waktunya udah. Ya Allah, waktunya ya Allah. Jadi gini guys ya. Halo Kak, maaf boleh menjawab. Boleh. Ayo. Nah, gini dong guys. Ayo. Boleh. Jadi kalau misalnya tadi aku ngerjainnya dari satu ke dua itu kan selisih satu, terus Hmm, dari dua ke empat kan selisih dua, terus habis itu dua. dari empat ke delapan selisih empat, Hmm, kemudian dari delapan ke 15 selisih selisih tujuh, tujuh. lima Ya. belas ke 26 selisih 11, kemudian dua Nah, puluh enam ke 42 itu kan selisih 16. Nah, kemudian oh ya dari nambah. pola yang tadi Ditambahin. apa namanya Hmm, ini itu kan selisihnya bisa ada dilihat kalau misalnya dari ini ada ya satu. ada polanya dari satu Ini ke dua kan satu. satu dua Dua. terus tiga Tiga. terus empat Empat. terus lima. Lima. Nah, habis Nah, tuh berarti berarti selanjutnya berarti enam. Jadi 6. Berarti ini buat pola tambahin selanjutnya itu 22. dua. Terus di sini tuh berarti Jadi enam 42 puluh. tambah dulu. Ya, Heeh, enam puluh enam empat. puluh empat. Jadi, oh ya, aku tadi di sini salah ya, teman-teman. Ini tadi aku kan nulis 26 kan di sini. Jadi 16 ya. Oh ya, ya Allah, sorry. Jadi, nah polanya eh, yang kayak tadi, jadi dia tuh bertingkat dua, teman-teman. Jadi jawabannya D gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Makasih ya tadi yang jelasin, Ber. Teman-teman jadi tahu nih. Next, next, next. Oke, next. Nah, jadi nggak cuman si pola kayak tadi kan. Kan kita cuman nentuin kayak gini. Satu. Nah,
bisa aja nanti tuh pola barisan itu ada kayak operasi di bawahnya. Jadi ketika kalian udah nemuin si A berapa, si B berapa, terus kalian bakalan operasiin lagi lah si A sama si B. Nah, contoh kayak gini, 2A ditambah B gitu, baru nanti ada di pilihan jawaban. Kayak gitu. Teman-teman bisa kerjain. Bentaran aja deh. Yang yang jawab, jadi ini cuman 3 doang karena aku emang tutupnya cepet ya. Maaf ya, ini waktunya udah. Yang jawab C boleh on mic dong. Ayo, mau jelasin nggak ke temennya? Cepet banget tadi yang jawab C. Bener lagi. Bener, bener jawabannya. Mau jelasin ke temen-temen nggak tadi yang jawab C? Muncul dong, tunjukkan pesonamu. Beuh. Nggak ada. Ayo, karena dia mungkin malu-malu meong, kita bahas ya. Mana? Oh ini. Udah. Jadi, perhatikan barisan dengan pola konstan berikut. 4, 7, 14, 17. 4 ke 7, berarti, tambah 3. Habis itu 7 ke 14, bisa ditambah 7 ya. Terus habis itu 14 ke 17 tambah 3 lagi. Bisa nih polanya kayak plus 3 tambah 7. Plus 3 tambah 7 gitu. Bisa aja. Ini kan 7 ke 14 itu kan bisa aja dikali 2 gitu. Jadi 7 dikali 2, 14. Jadi polanya bisa aja plus 3, plus 7, plus 3, plus 7. Bisa aja plus 3 kali 2, plus 3 kali 2. Yang mana? Kita nggak tahu. Kita cari dulu sih kalau yang polanya plus 3 plus 7 ya. Plus 3 plus 7 berarti habis ini plus 7.
17 tambah 7. Oh, 24 berarti si A pertama itu 24. Si A kedua berarti dia ditambah 3. Berarti B-nya 27. Habis itu, kalau dia dikali 2 plus 3 kali 2 plus 3 kali 2. 17 kali 2 berarti A-nya 34. B-nya 34 ditambah 3, 37. Nah, yang ditanya nilai 2A ditambah B. Berarti kita kaliin 2 dulu kan si A-nya. Berarti 2A sama dengan 2 dikali 24. Ini A yang pertama ya maksudku. Berarti 48. 48 ditambah dengan 27. 75. Hmm, nggak ada nih. Oh, berarti bukan. Polanya bukan yang plus 3 plus 7. Oke, kita cari yang pola kedua. 2 dikali 34 berarti 68 ditambah dengan 37. 5 1 berarti 105. Jawabannya yang C. Jadi, kayak nggak menutup kemungkinan kalau si pola nih ada dua gitu. Rame banget. 34 dari mana? Aduh, 34. 34 dari A yang ini, guys. Jadi, ini tuh kayak 2 dikali A. Obrolan tuh biar kecil gimana? Oh, ini. 24, 27. Bisa juga tuh. Si Berta nemuin pola lagi. Salah kan sampai 75 kok itu. Serius Kak, sampai 75 kok itu. Iya dong. Karena ternyata harus sampai sampai dapat ya, karena kalau kalian di UTBK ya, namanya soal tuh kan udah dipertimbangin kan sama si pembuat soal, opsi jawabannya udah dipertimbangin juga, namanya ujian gede kan. Kakaknya tipe. Enggak, emang ada jawabannya tuh, 105. Kalau nggak nemu jawabannya, jangan menyerah, coba lagi. Mungkin ada pola-pola yang lain gitu. Tuh, si Berta jadi juga nemuin pola lain. Oke, sampai sini nggak bisa salah. Gimana? Soal jawabannya nggak bisa diganggu gugat kan? Kalau salah, kalian berarti yang salah, bukan soalnya. Oke, 34 dari mana? Jadi, ini kan polanya tuh ada pola dua kan? Yang satu plus 3 plus 7 ini. Aku ganti warna ya. Yang satu tuh plus 3 plus 7 plus 3 plus 7 plus 7. Nah, terus kita bisa nemu pola lagi nih. Plus 3 kali 2 ini ditambah 3, oh dikali 2. Kalau dikali 2, 17 dikali 2, 17 dikali 2 sama dengan 34. Nah, dia bisa jadi A yang kedua. Karena A yang pertama tadi kita dapatnya dari yang 17 ditambah 7. Nah, 34. Nah, B-nya berapa? Ini tinggal ditambah 3. Kayak gitu. Jadi, si 34 nih A kedua. Kemungkinan A yang lain. Inovasi sekali. Serius nggak SP? Udah, lanjut. Apa ini ribet kali? Coba kerjain, guys. Yuk.
Udah tuh pollingnya, siapa mau jawab? Be, ini pasti si Berta nih awal. Siapa yang jawab C? Coba, coba on mic dan tunjukkan pesonamu. Jelaskan ke teman-teman kenapa kamu jawab C. Berta, kamu Aku jawab apa? Oke, siapa? C, Kak. Ya, ya, boleh jelasin. Ayo, teman-teman nih, temennya. Jadi kan, Kak, itu kan angkanya kan 31, 32. Mm-mm, mm-mm, Kak, 3 tambah 1 kan 32. Lanjut, mm-mm, 36 tambah 37 itu kan 36 tambah 1 itu kan 37. Lanjut lagi, mm-mm, 6 tambah 1 itu kan 47. 6 mm-mm. tambah 1 66, itu kan mm-mm. 10. Jadi kita benar aja Kak, gak usah ribet cari pola-polanya kayak soal yang tadi. Nah, kan di situ kan yang antara yang berdekatan angkanya itu yang bisa ditambah 1 itu kan Kak C. Oh, Karena kan Kak 106. oh, Gitu kamu loh, Kak. nampilannya kayak gitu, weh. Iya, iya, boleh kayak Iya, gitu. Eh, iya Kak, lebih Gacor. simpel Ih, gitu. iya simpel banget, weh. Aku malah, eh, punya aku lebih ribet lagi. Tapi jawabannya kita sama. Ih, Nah, itulah Kak. kaget kamu nemu pola kayak gitu. Wih, keren banget. Kasih ya jelasin ke teman-teman. Jadi gini si Berta tadi tuh nemu polanya kan 3132 nih. Ini kan plus satu kan teman-teman. Terus 3637 plus satu juga. 4647 plus satu, 6667 plus satu. Nah dia langsung lihat nih di opsi jawaban yang paling mendekati yang mana. Yang plus satu gitu. Ini kan nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Yang mungkin cuma ada C doang. Nah jadi dia jawab C gitu. Paham nggak yang caranya Berta tadi? Paham, Kak. Paham. Jadi kalau cara aku ya, dia tuh nggak usah deh lebih ribet. Aku mau pola kakak gimana tadi? Siapa yang nggak paham? Ntar. Heeh, dia kayak gitu. Kalau aku ya guys, yaitu hmm, ini kan 31 ke 36. Ini tuh tambahnya kan 5 kan. Terus 36 ke 46 itu tuh 10. Guys, di sini hujan lagi. Nanti kalau sinyalnya hilang lagi, dimaklumin ya. Terus abis itu ini kan kali 2 kan. Terus 46 ke 66 itu tuh nambahnya berarti kan 20 ya. Terus abis itu berarti ke sini kan nambahnya 40. Salah, salah ke sini ya, Beb. Salah, salah. Tuh. eh ini ke sini kan 40. Jadinya dia 106. Aku malah kayak gitu lebih ribet kan. Iya kan? Jadi kalau punya aku dia kali 2 di sini, kali 2 lagi di sini, kali 2 lagi di sini. Nah, tuh bisa pakai caranya Bert aja. Oh, ada yang polanya kayak sama kayak aku. Oke, satu lagi nih kayaknya cukup. Nih, bilangan yang tepat untuk menggantikan nilai X. Coba guys.
Gimana ya? Jangan yang ini apa ya? Ntar guys, coba soal. Tar. Hmm, nah, ini aja. Jadi si soal yang pas UTBK kemarin 2024 itu tuh soal yang pola bilangan itu dalam bentuk soal cerita, nggak yang koma-koma kayak tadi. Kalau yang tahun kemarin ya. Ini bahas langsung deh. Jangan deh. Menit dikerjakan dalam mulai dari sekarang. Penilaian pulau. Udah semenit ya. Siapa yang udah ketemu jawabannya? Belum ada yang ketemu, guys. Udah, yuk kita bahas. Soalnya abis ini kalian ada live class lagi kan? Yang di tuh, beh, Muhammad Febrian, betul. Ketujuh, guys. Jawabannya, bah, keren banget. Karena kalau kamu jelasin nih waktunya nggak cukup, aku jelasin aja ya. Keren, betul, beh. Kayak gimana ini, ya Allah? Udah, lagi mah. Nah, ya, Ridho. Betul. Jadi, seorang pasien nih akan operasi sel darah putih ketika dia mencapai tepat. Gak boleh kelebihan, gak boleh kurang, harus tepat 600 sel per mikroliter darah. Selama 4 pemeriksaan awal secara rutin, kandungan sel darah putih per mikroliter darah pasien berturut-turut tuh 4.800, habis tuh 5.500, 5.200, 5.900. Ya Allah, hujan lagi ya Allah. Alhamdulillah nih. Terus, terus di sini dia kan selisihnya kira-kira kan pertambahannya berarti 700 ya. Kita mencoba nih beda warna aja. Baik, kita hijau. Jadi di sini dia plus 700. Kalau ke sini dia min 300. Ke sini berarti plus 700. Ke sini, oh min 300. Udah temu nih polanya kan. Berarti habis ini dia pasti bakalan di plus 700 lagi. Berarti 5.600 tambah 700, 6.300 ya. Habis itu minus 300 lagi. Oh, 6.000 gue. 6.000 ya. Udah kan. Dia maunya kan tepat, yang bener-bener tepat. Nah, ini keberapa gitu kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, jadi dia akan mengikuti, dapat dioperasi setelah pemeriksaan ketujuh gitu. Gitu. Iya, min plus 700 min 300. Betul, Rido betul. Eh Esen betul. Bacanya gimana? Ya, keren. Yes, betul juga Destia. Ya gitu, ada yang mau nanya nggak? Oke, jadi karena abis ini kan kalian ada live class lagi ya. Satu soal lagi. Live class kalian.
Ini jadi kan ini soalnya masih banyak kan. Nah, minggu depan tuh jadi aku live-nya tuh 90 menit. Jadi kayak bahas soal yang ini sama bahas soal yang minggu depan kayak jadi 90 menit kayak gantiin waktu kan kita ntar aku jeda dulu, aku hentikan dulu. Itu mana?